Oke, saya share screen lagi. Oke teman-teman, kita akan membahas pertemuan yang ketiga. Nanti kalau teman-teman mau bertanya silahkan langsung saja potong pembicaraan saya, nggak usah menunggu saya selesai ya. Oke, yang kita bahas itu di bab 2 atau pertemuan yang ketiga ini mengenal hardware dan topologi jaringan komputer ya. Jadi hardware jaringan komputer itu ada istilah kalau kita membangun jaringan itu ada istilahnya dua pengertian untuk membangun jaringan ya. Jaringan yang bersifat lokal dan jaringan yang bersifat global, kasarannya gitu. Kalau yang lokal itu namanya LAN, Local Area Network ya. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, yang jauh lebih besar atau yang bisa dikatakan jaringan global gitu ya. Kemudian untuk media transmisinya ya, itu medianya itu ada dua jenis sebenarnya ya. Secara kasarnya itu dua jenis, menggunakan kabel dan menggunakan nirkabel atau tanpa kabel. Itu untuk media transmisinya. Kemudian perangkatnya itu macam-macam nanti ya. Perangkat jaringan itu macam-macam. Ada yang namanya Ethernet card, ada hub, ada switch, ada repeater, ada bridge, ada router ya. Kemudian ada perangkat WiFi untuk memancarkan apa itu namanya jaringan nirkabel, ada yang menggunakan satelit dan seterusnya. Jadi masih banyak lagi. Jadi intinya untuk mentransmisikan perangkat alat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain supaya nanti bisa masuk atau bisa terhubung dengan perangkat yang lain, itu menggunakan media kabel atau nirkabel ya. Sampai saat ini baru model 2 itu. Kalau kabelnya kan nanti macam-macam, nanti kita akan bahas tuh kabelnya itu modelnya seperti apa ya. Nah sekarang kita akan masuk ke jaringan kabel ya. Jadi jaringan kabel ini sampai sekarang itu masih menjadi jaringan fundamental atau hampir semuanya jaringan internet di dunia ini itu menggunakan kabel ya. Salah satunya adalah jaringan yang menghubungkan antar pulau, antar benua ya. Kabelnya rata-rata menggunakan kabel fiber optik yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan tidak mudah terintervensi sama gelombang elektromagnetik karena dia yang mengirimkan kan menggunakan cahaya. Nah, jadi bisa dikatakan kabel ini masih menjadi jaringan tulang punggung internet ya. Nah ini perlu diingat ya, hampir 85% kegagalan yang terjadi pada jaringan komputer itu disebabkan karena kesalahan pada media komunikasi. Salah satunya adalah kabel. Ya. Jadi kalau teman-teman itu bisa kabel, bisa non kabel. Kalau nirkabel nanti kita bahas. Yang kita bahas ini adalah kabel dulu. Jadi kalau kebanyakan sebuah perangkat komputer itu enggak terhubung dengan perangkat yang lain, kalau itu menggunakan kabel, yang dicek dulu itu adalah kabelnya dulu. Kabelnya apakah beres? Nah, kalau untuk kan ada alat untuk mengecek kabel ya. Ada alat untuk mengecek kabel. Alat cek kabel. Nah, seperti ini. Ada yang harganya kabel, bukan kabel putus, kabel UTP. Nah, kabelnya seperti ini, yang paling murah itu kan model yang kotak seperti ini. Lancaster RJ45 network kabel. Ya, ada yang bermacam-macam bentuknya. Ya. Jadi menggunakan perangkat yang paling murah ini pun itu teman bisa mengecek. Ya, ini untuk kabel yang model UTP ya. Kemudian nah, ini sudah dibahas ini. Ada dua jenis kabel yang dikenal secara umum yang zaman sekarang ya. Karena kalau untuk yang zaman-zaman dulu kabelnya itu unik untuk jaringan komputer teman-teman. Jadi kabelnya itu menggunakan kabel untuk komunikasi.
Ya, kalau teman-teman memiliki HT, kemudian teman-teman menggunakan antena yang eksternal itu kan ada kabel, pakai kabel RG58, RG59 dan seterusnya. Jadi kabelnya itu ada dua, ground sama yang tengahnya itu ada kabel kawatnya. Nah, itu zaman dulu teman-teman. Komunikasi apa itu namanya, komputer itu menggunakan itu. Karena pada waktu itu antara perangkat analog dengan perangkat digital itu lebih awal keluar perangkat digitalnya. Sehingga yang paling mudah itu para peneliti komputer untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain itu paling mudah adalah menggunakan kabel yang sudah ada. Itu. Kemudian karena menggunakan kabel yang sudah ada menggunakan istilahnya hanya single core itu ternyata ada problem masalah kecepatan. Akhirnya dibuat khusus kabel yang untuk transfer data, ya. Sampai sekarang kabel untuk transfer data itu yang model UTP, ya, model UTP mungkin kabel seperti ini yang paling banyak digunakan para pen-setup jaringan komputer itu modelnya seperti ini. Yang model dipelintir jumlahnya ada 8 dan setiap kabel yang berpasangan itu dipelintir. Nah, ini karena masalah tuntutan kecepatan. Jadi sudah tidak mungkin itu menggunakan kabel seperti ini. Kabel nanti teman-teman ada gambaran ya. Nah, kabel seperti ini. Ini dulu kabel jaringan teman-teman. Ya, ada yang tengahnya pakai kawat, ada yang model serabut seperti ini. Dulu hanya dua seperti ini, karena komunikasinya dulu itu masih menggunakan analog. Jadi yang pinggirnya ini itu digunakan untuk melindungi kabel yang tengah ini. Tengah ini adalah kabel data, yang ini adalah kabel ground. Oleh sebab itu kabel yang menggunakan kabel seperti ini itu rawan interferensi gelombang elektromagnetik. Jadi bisa jadi kalau dekat dengan radio, pemancar radio yang dayanya besar itu bisa mengganggu komunikasi, bisa putus. Ya, apalagi kalau kabelnya itu tidak dilindungi seperti ini, jangkauannya juga semakin pendek gitu ya. Jadi zaman dulu itu modelnya seperti ini. Ya memang praktis dalam pemasangan, tapi kecepatan yang ditawarkan itu tidak sekencang sekarang. Ya. Kabel UTP ini itu sekarang itu bisa mencapai kecepatan 10 gigabit per second. Ya. Dan kebanyakan sekarang itu yang pemasangan di rumah sekarang itu sudah menggunakan 1 gigabit per second. Ya. Nah, kabelnya ini namanya kabel UTP, unshielded twisted pair. Ya. Kalau yang UTP ya itu kabelnya modelnya seperti ini ya, kabel UTP. Unshielded artinya itu tidak ada seal-nya, jadi di pinggirnya ini kabelnya itu tidak ada groundnya gitu loh teman-teman. Jadi kayak gini, ini namanya seal yang ground yang banyak ini. Jadi kalau teman-teman itu beli kabel kok pinggirnya ini kok ada groundnya, ada dibuntel apa itu namanya, dibuntel aluminium atau sejenisnya, maka kabelnya nanti ini disebut dengan ini STP, Shield Twisted Pair. Nah, kita cari aja di internet kabelnya modelnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi satu-satu ini dibuntel. Apa kelebihannya? Atau yang model seperti ini. Jadi pinggirnya itu langsung dibuntel, ini juga sama. Biasanya aluminium foil, ya. Jadi kalau yang model seperti ini memang bagusnya kalau bisa ini itu terhubung dengan ground di komputer. Ya, jadi diusahakan supaya nanti transmisinya lebih bagus, ini bisa terhubung ke groundnya komputer. Yang tujuannya supaya kabelnya ini itu tidak terpengaruh dengan interferensi dari luar. Contohnya kabel jaringan ini didekatkan dengan kabel listrik. Ya, kalau yang tidak pakai seal itu bisa berpengaruh, bisa kecepatannya turun, bahkan kalau lebih parah itu bisa nggak connect teman-teman. Dicek pakai perangkat seperti ini itu terhubung normal gitu loh, terhubung normal, jadi bisa urut kalau
teman-teman menggunakan yang bukan cross ya, yang bukan cross atau koneksinya itu strike ya. Ini kan nanti harus urut normal dicek itu, tapi kalau sudah dihubungkan ke komputer itu nggak mau connect, ataupun connect kadang putus, kadang nyambung. Nah ini perlu diperhatikan kabelnya modelnya seperti apa ya. Jadi belum tentu ya teman-teman ngecek pakai kabel tester seperti ini terhubung dengan bagus sesuai dengan apa itu standar pemasangan, tapi belum tentu saat dipasang itu komputer nggak mau connect. Nah kalau terjadi seperti itu ya, yang pertama pastikan dicek kabelnya. Nah, teman-teman kalau misalkan ya teman-teman coba tuh 15 meter dicek pakai kabelan kok apa itu namanya nggak connect, dicek pakai LAN tester kok connect. Nah teman-teman coba dulu dengan panjang 1 meter. Kalau dengan panjang 1 meter ditas pakai tester oke, dihubungkan connect, nah berarti kabelnya kurang bagus ya. Jadi untuk yang kabel UTP seperti ini teman-teman itu sebenarnya bisa, kalau yang betul-betul bagus ya bisa sampai 100 meter. Itu dengan catatan betul-betul bagus. Betul-betul bagus itu dalam artian bahan dari kabel ini ya itu harus murni tembaga. Nah, harus murni tembaga, dan biasanya ciri-cirinya itu harganya adalah mahal. Ya, teman-teman sekarang teman-teman bisa menemui banyak kabel ya. Kita buka aja lah Tokopedia supaya nanti teman-teman bisa memutuskan mau membeli kabel UTP yang model seperti apa gitu ya. Teman-teman akan menemukan jenis kabel yang bahkan yang seal itu dijual dengan harga yang sangat-sangat murah ya. Sebenarnya untuk yang seal ini harusnya harganya jauh lebih mahal daripada yang unseal ya. Tapi sekarang teman-teman bisa menemukan harga kabel LAN itu murah-murah teman-teman. Contohnya kabel UTP, mohon maaf ya, ini saya tidak menyudutkan salah satu merek, tapi teman-teman juga harus sadar bahwa ada harga itu pasti ada rupa. Contohnya ini ya, kabel Spectra Cat 5E UTP ya, harganya 347. Kemudian ada kabel Belden yang original, ini ya Belden original, ini harganya 1.600.000. Nah, teman-teman akan beranggapan, loh, kenapa saya harus membeli kabel yang semahal ini, padahal kabel yang murah itu ada. Nah, ini adalah masalah jangkauannya. Secara teori, ya, secara teori kabel UTP itu harusnya bisa terhubung sampai 100 meter tanpa repeater. Nah, ya ini tanpa repeater. Tapi kalau kualitasnya nggak bagus seperti Spectra, ini saya berani menjamin ini 100 meter nggak akan bisa ya. Bahkan 40 meter ini agak ngeri-ngeri sedap teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan kabel yang harganya murah, ini satu roll itu panjangnya sama ya, panjangnya sama sekitar berapa ya, 300-an meter ya. Ini sama, ini panjangnya 300 meter, ini panjangnya juga 300 meter. Mungkin tampilan secara kasat mata itu sama-sama nggak bisa dibedakan. Tapi yang membedakan itu adalah kawatnya teman-teman. Nah, kawat dalamnya ini. Kalau yang ini, yang harganya mahal, ini saya pastikan itu murni 100% tembaga. Nah, kalau yang ini, itu biasanya akan ada campuran. Bisa dicampuri aluminium, bisa dicampuri besi. Nah, tembaganya hanya di mana? Hanya untuk melapisi pinggirnya saja. Nah, makanya ini yang menyebabkan kenapa kok kabel yang murah ini, kalau ditarik sampai 100 meter, itu nggak sanggup. Ya, kabel Spectra ini boleh teman-teman gunakan di rumah, dengan catatan saya menyarankan mentok di panjang 10 meter. Ya, jangan lebih. Apalagi teman-teman gunakan untuk PoE. Nah, PoE itu apa? Jadi PoE itu adalah kita